Halo, sahabat kakak semua, selamat datang di acara Ngopi Ngobrol Jitu Profesi. Udah sampai episode keempat nih. Di hari ini kita bakal bahas bidan ASN atau praktik mandiri, navigasi karir dan berdampak bersama alumni Jitu Profesi. Nah, di hari ini, di malam hari ini, kita santai-santai aja di 2 jam ke depan. Jadi sahabat kakak semua bisa siapin semua pertanyaannya ya. Jadi nanti ada 2 kakak narasumber yang bakal gabung dan akan menceritakan pengalamannya. Jadi sahabat kakak bisa nih langsung aja digali gitu ya, semua pengetahuan dan ilmunya gitu ya. Biar nanti sahabat kakak juga bisa mempersiapkan karirnya gitu ya di ilmu kebidanan. Nah, boleh nih kita cek-cek dulu sahabat kakak yang bergabung ini dari mana dan mungkin kuliahnya di mana nih sekarang. Boleh dong, asalnya dari mana sih teman-teman semua? Kayaknya tadi aku lihat ada Meidi ya dari NTT. Terus juga teman-teman yang lainnya boleh silahkan ditaruh di kolom komentar biar kita tahu nih bisa sambil kenalan juga. Ada yang dari Jakarta juga. Halo, halo. Nah, teman-teman yang baru gabung, selamat datang kembali. Nah, ngopi ini hadir ya sebagai ruang sebenarnya pendampingan buat teman-teman sahabat kakak semua, calon-calon penerima beasiswa Jitu Profesi ya, biar makin siap dan gak pusing sendiri dalam mempersiapkan pendaftarannya gitu ya, dan untuk seleksi beasiswanya. Oke. Nah, untuk biar lancar gitu ya kegiatan kita hari ini dan makin kenal sama sahabat kakak semua, boleh dong teman-teman biar kita bisa saling menyapa dan melihat satu sama lain. Boleh on cam ya teman-teman dan juga bisa pakai virtual background yang sudah kami kirimkan melalui email dan juga teman-teman bisa rename akun Zoom-nya dengan format nama strip asal daerahnya. Dan seluruh rangkaian hari ini akan direkam dan akan kami unggah dalam kanal YouTube kami. Jadi sahabat kakak semua nggak bakal ketinggalan dan bisa ngecek kembali rekamannya. Dan gak lupa biar makin banyak yang tahu tentang jitu profesi gitu ya, kesempatan jitu profesi maupun juga ilmu-ilmu yang nanti akan dibagikan sama kakak-kakak di sini. Boleh dong teman-teman bagikan sesi ini dengan tag atau mention di @yayasan_kokalbe dengan hashtag ngobrol jitu profesi. Oke, nah kayaknya udah pada nggak sabar kan ya untuk dengerin pengalamannya kakak-kakak narasumber kita gitu. Jadi di sesi kali ini, di sesi ngopi kali ini kita kedatangan 2 kakak-kakak. em, 2 kakak-kakak ini dia satu asalnya dari Sulawesi Tenggara gitu ya, dan satunya lagi dari Kalimantan Tengah. Dan kedua kakak ini adalah alumni dari Jitu Profesi tahun 2024, dan keduanya bidan dan berkarir sekarang. Kalau Kak Hamida berkarir di RSJ Provinsi Sultra dan Kak Anggi membuka praktik mandirinya sendiri gitu ya, namanya Rumah Sakit Bunda. Oke, kita nggak sabar pokoknya dengerin gimana sih pengalaman kakak-kakak selama perkuliahannya, terus juga pendidikan profesi dan juga bagaimana eh, menata gitu ya, merancang gitu ya karir ke depannya. Nah, buat teman-teman di sini boleh dong. Ini aku rasa semuanya harusnya yang datang mungkin bidan atau calon nakes kan ya. Ada juga mungkin yang pengen ASN, ada juga yang ingin mungkin di rumah sakit, puskesmas ataupun juga di klinik sendiri gitu ya. Nah, boleh dong teman-teman di sini kita buka ruang ini sebagai ruang aman buat teman-teman semua di dalam kolom chat untuk saling menyapa dan juga bertanya ya. Jadi silahkan teman-teman semua. Nah, tapi sebelum kita dengerin gitu ya kakak-kakak yang hadir hari ini, kita akan juga
Oke, nggak apa-apa, Kak Helina. Oke, sebelum itu kita akan mengenalkan kembali gitu ya buat teman-teman yang masih mungkin belum tahu tentang Jitu Profesi. Jadi, Profesi ini dihadirkan oleh Yayasan Kokalbe dimulai karena keresahan gitu ya, keresahan bahwa tenaga kesehatan, distribusi tenaga kesehatan itu belum merata gitu ya di daerah-daerah khususnya di daerah 4T. Maka dari itu, di tahun 2024 kami menghadirkan beasiswa Jitu Profesi yang tujuannya apa? Tujuannya itu untuk mengembangkan pendidikan profesi di bidang apoteker, bidang fisioterapi, gizi, perawat, psikologi, hingga fisikawan medik, di mana kita ingin sekali teman-teman yang ada di daerah 4T gitu ya bisa memperkuat kapasitas tenaga kesehatannya gitu ya dan memberikan layanan terbaiknya. Dan tentunya apa? Menjadi penggerak di daerahnya masing-masing. Nah, di Jitu Profesi sendiri kita sudah memberikan 22 penerima manfaat gitu ya di ke 22 orang dan 4 telah lulus. Nah, salah duanya akan sharing di sini gitu ya pada malam hari ini. Oke, nah buat teman-teman juga diberitahu bahwa manfaat beasiswa Jitu Profesi ini tidak hanya finansial, tapi juga non-finansial. Jadi ada beasiswa pendidikan, di mana jumlah maksimal itu 10 juta rupiah di setiap semesternya. Ini berupa UKT ya teman-teman atau biaya uji akun kompetensi dan juga ada bantuan penunjang lainnya yaitu pengembangan kapasitas sebesar 1,2 juta rupiah per semesternya. Lalu nggak cuma itu aja, ada pengembangan diri di mana di sini nanti teman-teman akan dibekali training of mentors gitu ya, terus bisa praktek menjadi mentor juga dan memberikan kontribusi melalui komunitas di Yayasan Kokalbe serta jejaring nasional maupun internasional dari ekosistem pembelajaran kami. Nah, jadi banyak banget manfaatnya dan kita akan juga dengar langsung gitu ya dari dua kakak Wardi yang mendapatkan manfaatnya. Nah, teman-teman semua, pendaftaran diperpanjang, jadi batas akhirnya adalah 31 Agustus 2026. Semoga ya teman-teman yang sekarang lagi berproses bisa menyelesaikannya ya sebelum deadline. Setelah pendaftaran, teman-teman yang lulus nantinya akan mengikuti seleksi wawancara dan micro mentoring, lalu nanti akan diumumkan pengumumannya di 14 Oktober 2026. Dan nanti sah menjadi awardee di 1 November 2026 setelah teman-teman melakukan registrasi ulang dan juga melakukan onboarding, proses onboarding. Nah, jadi teman-teman silahkan buruan daftar gitu ya. Tapi sebelum mendaftar, teman-teman harus pastikan sudah membaca dan memahami seluruh buku panduan agar teman-teman tahu persyaratannya apa aja. Oke, nah jadi udah nggak sabar ya kan teman-teman, kita langsung aja ajak panggil dan akan ngopi bareng gitu ya, ngobrol em, profesi bareng em, dua kakak-kakak tadi dan kita akan dengerin dulu dari Kak Mida, Kakak Bidan gitu ya, Kakak Midan Nur Hamidah Sisliada, award di Beasiswa Jitu Profesi 2024 dan sekarang kalau tadi kakaknya bilang, Kak aku masih 80% gitu ya. Tanggal 1 September lagi nanti baru akan em, di diangkat gitu ya jadi PNS gitu ya. Semoga lancar Kak Mida. Dan Amin. kami dari sini juga pernah terlibat dalam Nusantara Sehat tim batch ke-21 dan waktu itu pengabdian di Raja Ampat, Papua. Kalau sekarang namanya Barat Daya kalau tidak salah Iya, ya. Iya kemarin kan? masih Papua Barat. Papua Barat, iya betul. Ya. Terus habis itu juga mentor di BCM, salah satu program di Yayasan Kokalbe, Beyond Campus Mentoring, dan juga PIC Dura Water Care. Dan juga nggak cuma eh,
lagi di RS Jiwa Provinsi Sulawesi Tenggara, tapi sekarang juga lagi ini ya Kak, ngembangin home care juga ya, Kak Mida. Betul, Kak. Ngapain aja nih? Kecil-kecilan. Oke, wah di sini ada anak mentinya nih kayaknya ya, Oh iya, Kak Mida. Ana. Oke, nah kesibukannya sekarang apa nih Kak Mida? Di kantor aja, di rumah sakit aja? Iya, tapi biasa Sabtu Minggu home care, Kak. Sabtu Oh, Minggu malam paling, atau enggak pagi. oh gitu, jadi weekend home care, Senin sampai Jumat di rumah sakit. Iya, betul. Oke, kalau gitu kita langsung denger aja ini kayaknya mentinya juga pada apa Adina gitu ya dan juga teman-teman lain ya kayak ex mentor aku gitu ya. Iya. Oke, kalau gitu waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih Kak Koy. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya, gimana kabarnya? Insya Allah semuanya baik ya teman-teman. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih karena malam ini sudah diberikan kesempatan lagi untuk ngobrol bareng teman-teman, mungkin calon penerima beasiswa atau mungkin yang sementara S1. Sengaja pakai kata ngobrol karena ini bukan seminar atau kuliah, karena malam ini saya hanya berbagi pengalaman saja. Jadi saya juga pernah ada di posisi teman-teman pada saat masa kuliah juga, punya banyak pertanyaan tentang masa depan, kemudian mau jadi apa sih setelah, kuliah profesi ini, mau bekerja di mana, apakah bisa lulus tes, ASN atau mungkin ada, keinginan untuk membuka praktik mandiri seperti Kak Anggi gitu kan. Jadi, malam ini kita membahas menjadi ASN bukan satu-satunya jalan yang, baik atau yang terbaik, mungkin kita akan bahas gimana sih cara mempersiapkan diri kita supaya ketika kesempatan itu datang, kita sudah siap mengambilnya. Dan yang paling penting gimana setelah mendapatkan profesi, kita tidak hanya mengejar pekerjaan, tapi juga memberikan dampak yang berarti kepada masyarakat setempat, gitu kan. Nah, sebelum lanjut ini, saya mau bawa sedikit teman-teman melihat perjalanan saya ya terlebih dahulu sebelum menjadi seperti sekarang, gitu. Oke, ini kalau di slide nih, dilihat dari perjalanan saya, mungkin kelihatannya seperti garis lurus saja ya, padahal sebenarnya, mmm, banyak lika-liku perjalanan mulai dari saya kuliah D3 saya di Poltekkes Kendari, kemudian kuliah D4 di Stikes Karyosada Semarang. Setelah D4 saya punya, kesempatan untuk pengabdian 2 tahun, sebagai tim BES Nusantara Sehat di Kepulauan Riau, khususnya di Kabupaten Raja Ampat, Puskesmas Dorekar gitu. Oke. Jadi sangat banyak pengalaman sebenarnya di sini. Saya bukan cerita bahwa perjalanan saya paling hebat ya, mungkin justru ini ingin menunjukkan kepada teman-teman bahwa setiap tahap yang kita jalani hari ini sebenarnya sedang mempersiapkan diri kita untuk tahap berikutnya gitu. Kadang saat masa kuliah itu kita rasa kenapa sih harus belajar, kenapa sih harus ikut kegiatan, kenapa sih harus ikut pengabdian gitu kan. Tapi ternyata setelah beberapa tahun kemudian kita baru sadar nih bahwa pengalaman-pengalaman kecil itu bisa menjadi bekal yang sangat berarti di kehidupan berikutnya. Jadi tidak perlu sibuk membandingkan perjalanan kita dengan orang lain. Jadi tetap fokus memastikan bahwa hari ini menjadi, sedikit lebih baik daripada kita yang kemarin gitu. Oke, next Kak. Ini ada beberapa dokumentasi, perjalanan pengabdian saya. Di sini saya juga kemarin, sudah dibahas tadi, mendapat pengalaman melalui program Nusantara Sehat. Jadi dari pengalaman itu, saya banyak belajar ternyata tenaga kesehatan ini bukan hanya menjadi, seberapa banyak ilmu yang kita punya gitu kan,
Tapi kadang kita ditempatkan di kondisi di mana fasilitas yang tidak memadai atau tidak selengkap yang kita bayangkan. Nah, dari situ kita bisa belajar bagaimana sih cara beradaptasi, bagaimana cara berkomunikasi dengan masyarakat setempat. Sama halnya seperti saya kemarin, mungkin budaya saya dan budaya yang tempat saya pengabdian itu berbeda. Jadi kita bagaimana caranya untuk beradaptasi secepat mungkin dan sebaik mungkin, karena jujur pada saat itu juga di 3 bulan pertama sama sekali saya tidak mengerti tidak mengerti bahasa yang mereka lanturkan, kecuali mungkin dituntun oleh teman-teman yang memang daerah di situ ya, warga lokal di situ. Jadi pengalaman seperti ini menurut saya sangat berharga karena ketika kita kembali ke lingkungan kerja yang lebih besar, jadi kita menjadi lebih siap untuk menghadapi berbagai macam karakter, kondisi, dan masalah-masalah yang didapatkan. Jadi teman-teman nanti kalau ada kesempatan untuk ikut pengabdian, volunteer, organisasi, tidak perlu langsung berpikir, ah ini ada sertifikatnya atau enggak ya. Harusnya kita menanyakan apa saja sih yang bisa saya pelajari setelah dari pengalaman yang saya dapat ini, karena kadang pengalaman yang paling membentuk kita itu justru bukan pengalaman yang banyak mendapatkan penghargaan, tapi pengalaman yang mengajarkan kita untuk terus belajar, beradaptasi, dan menjadi pribadi yang lebih bermanfaat bagi masyarakat sekitar gitu. Jadi di sini dokumentasinya ada pada saat pengabdian, kemudian yang di ujung kanan ini uh, tim saya berempat, jadi ada dokter, apoteker, sama tenaga ahli laboratorium. Jadi ini kami semua dari daerah berbeda-beda. Jadi mulai dari ada Riau, ada dari Makassar, ada dari Ambon, dan menyatu menjadi satu tim. Kemudian ini yang di bawah ada beberapa dokumentasi perjalanan pada saat profesi, ada pelatihan bekam, kemudian ada ini senam hamil, kemudian ini kemarin tuh untuk tugas akhirnya. Kalau profesi kan kayaknya semua sama jadi tugas akhir profesi khusus untuk bidan ya, kita disuruh ngambil satu pasien untuk dirawat, namanya asuhan kebidanan berkelanjutan atau continuity of care. Jadi mulai dari trimester 3 kita rawat sampai pada saat bersalin, nifas, dan setelah nifas dan pasca nifas, dan kita menyarankan untuk menggunakan KB apa gitu kan. Jadi kita mengambil satu pasien dan harus wajib selesai sebelum ujian akhir gitu. Ada target-targetnya. Mungkin seperti itu, Kak. Oke, next. Nah, bagian ini kayaknya cocok untuk teman-teman yang malam ini sedang mempersiapkan diri sebagai calon penerima beasiswa nih. Jadi, kita mendapatkan beasiswa itu tentu pertama kali yang dipikirkan itu pasti, oh kita dapat bantuan pendidikan nih. Nah, itu sebenarnya sangat penting sih. Ya, tapi menurut saya kalau nilai terbesar dari sebuah beasiswa bukan hanya apa yang kita terima secara finansial, tapi yang terpenting itu apa yang berubah dari diri kita setelah mendapatkan kesempatan tersebut. Jadi, saya belajar menjadi lebih disiplin, kemudian belajar bertanggung jawab, belajar berkomunikasi. Terutama kemarin ini ada beberapa dokumentasi proses mentoring juga. Di sini ada teman-teman mungkin yang lagi hadir, ada Ana, Alivia, Viana, sama Grace. Iya, Ana ada di situ. Kemudian ini kita juga didukung untuk berbagi pengalaman melalui jelajah kuliah. Biasanya kita minta tolong untuk mengisi juga Zoom seperti ini. Jadi teman-teman sekalian bisa
sekalian melatih komunikasi juga, kemudian belajar menerima masukan orang lain, dan yang paling terpenting yaitu belajar percaya bahwa saya juga sih ini punya kemampuan untuk berkembang. Jadi nanti kalau teman-teman mendapatkan beasiswa ini, tidak usah melihat diri sebagai orang yang terima bantuan, tapi lihat diri teman-teman sebagai orang yang sedang diberikan kepercayaan, khususnya oleh Yayasan Kokalbe ini. Jadi mungkin beasiswa ini bisa membantu kita menyelesaikan pendidikan, tapi sikap, karakter, dan pengalaman itu membantu kita menjalankan kehidupan setelah pendidikan ini untuk berdampak di kemudian hari. Mungkin seperti itu. Kemudian lanjut, Kak. Oke, sebelumnya saya minta responnya teman-teman nih yang pilih berkarir sebagai ASN. Siapa nih? Boleh kirim di room chat. Kalau mau berkarir sebagai praktik mandiri seperti Kak Anggi, boleh mungkin di room chat di siapa nih yang mau sharing, siapa tahu ada yang berkeinginan untuk jadi ASN atau praktik mandiri. Ana mungkin mau jadi apa nih ke depannya? Oh, punya PMB boleh. Keduanya juga boleh, lebih bagus. Iya. Yang lain mungkin ada yang lain. Siapa tahu keduanya juga enggak apa-apa sih sebenarnya. Bisa karena surat izin praktik bidan itu bisa berlaku 3 tempat, Kak. Jadi bisa di rumah sakit, bisa kerja di klinik, bisa juga buat praktik mandiri. Itu sebenarnya bisa. Makanya sepintar-pintarnya kita juga sih. Oke, mungkin sebenarnya menurut saya tidak ada jawaban yang paling benar untuk semua orang ya. Semuanya pasti merasa bahwa punya ini masing-masing, tapi ada orang yang memang merasa cocok untuk di sistem pemerintahan atau pelayanan publik, kerja tim, kemudian struktur organisasi, mungkin itu jalur ASN cocok buat dia ya. Kemudian ada juga orang yang punya jiwa entrepreneur, kemudian senang membantu melayanan sendiri, home care, kemudian suka berinovasi dan ingin memiliki ruang yang lebih fleksibel, bisa jadi praktik mandiri itu lebih cocok. Jadi tidak usah deh memilih karir hanya untuk karena melihat teman memilih jalur tersebut, tidak usah FOMO ya teman-teman. Jadi tanyakan aja pada diri sendiri, saya ingin jadi profesional seperti apa nih, lingkungan kerja yang seperti apa yang bisa buat saya berkembang, bisa bermanfaat bagi orang lain, dan yang paling penting di mana saya bisa mendapatkan manfaat paling besar itu. Mungkin seperti itu. Oke, setelah tadi kita memilih profesi mana sih yang pengen dituju pada akhirnya, kemudian pertanyaan berikutnya lagi yaitu saya mau kerja di mana? Tetapi mulai bergeser menjadi apa sih yang bisa saya berikan setelah mendapatkan pekerjaan ini ya. Mungkin sebagai bidan dampak kita bisa dimulai dari hal yang sederhana, misalnya memberi edukasi, membuat seorang ibu lebih memahami tentang kehamilannya, kemudian memberikan komunikasi yang membuat pasien merasa lebih tenang, kemudian membantu keluarga mengambil keputusan kesehatan yang lebih baik, atau mungkin bekerja sama dalam tim sehingga pelayanan menjadi bisa lebih efektif. Semuanya itu tidak perlu merasa bahwa impact harus berupa sebuah program yang besar ya. Jadi kadang satu pasien yang merasa didengarkan sudah merupakan sebuah dampak yang sangat berarti bagi individu itu. Jadi satu keluarga yang mendapatkan edukasi dengan baik juga merupakan dampak atau impact yang baik. Jadi dampak itu tidak harus selalu besar ya. Jadi yang penting nyata, kemudian konsistensi dan juga bermanfaat bagi seluruh individu tertentu. Mungkin seperti itu. Kemudian
Oke, jadi sekarang kita masuk di ekspektasi dan realita nih. Sebelum jadi ASN mungkin kita juga punya ekspektasi bahwa setelah diterima semuanya akan lebih mudah, punya pekerjaan tetap, sistem kerja yang jelas, kemudian ada penghasilan tetap, dan akhirnya merasa, wah alhamdulillah perjuangannya sudah selesai. Tapi ternyata setelah menjadi ASN, kita sadar bahwa perjalanan itu justru masuki babak baru, game baru gitu. Karena kita kita kalau sudah masuk menjadi ASN ini ada masyarakat yang mempercayakan pelayanan pada kita. Jadi kita bukan hanya dituntut pintar secara akademik, tapi juga harus bisa bekerja bersama tim, kemudian berkomunikasi dengan baik, kemudian menjadi bertanggung jawab dan mengikuti sistem dan terus belajar. Jadi menurut saya menjadi ASN bukan tentang mendapatkan zona nyaman, tapi ASN ini merupakan kesempatan untuk teman-teman mendapatkan ruang pengabdian yang lebih luas. Sebenarnya status ASN bisa membuat kita dipercaya oleh masyarakat, tetapi yang membuat kepercayaan itu bertahan adalah adanya integritas kita. Jadi seperti itu. Oke, sebelum ini, oh ya, banyak yang bertanya pasti nih, Kak gimana sih caranya supaya lulus CPNS? Sebenarnya saya juga bukan one shoot ya, saya 3 kali tes juga, bukan one shoot, saya tidak punya ilmu ajaib juga, rumus ajaib. Sebenarnya, tapi dari pengalaman-pengalaman saya yang sebelumnya itu, karena dua kali yang kemarin, cara atau pola belajar saya tidak atur, tidak sungguh-sungguh, jadi mungkin hasilnya tidak efektif ya. Jadi dari pengalaman saya itu satu hal yang paling penting yaitu mulai mempersiapkan diri sebelum pengumumannya keluar. Jadi tidak usah menunggu ada formasi baru baru mulai belajar gitu. Jadi mulai dari pahami jenis seleksinya. Jadi kan seleksi ASN itu banyak ada CPNS ke CPNS kabupaten, kota, CPNS provinsi, kemudian ada dari vertikal atau kementerian, mungkin kejaksaan, Kemenkumham itu jenis-jenis formasinya banyak. Kemudian ada juga P3K, tapi P3K kan dikhususkan untuk pegawai-pegawai yang memang sudah lama honor ya. Jadi untuk mungkin kita yang fresh graduate tuh saya sarankan untuk CPNS. Tapi sebelum dari itu harus disiapkan dulu dirinya harus kondisi mentalnya juga harus baik karena harus tahu kompetensi yang kita butuhkan gitu. Jadi harus latihan soal. Karena saya kemarin latihan soal, saya punya jadwal latihan soal. Jadi misal kalau 1 minggu saya pelajari materi tertentu, nanti di akhir Sabtu atau Minggu saya latihan soal khusus untuk materi itu. Jadi sekedar informasi kemarin saya belajar itu hamin 3 bulan lah sebelum tes. Jadi sebelum tes itu jadi saya jauh-jauh hari sambil belajar, sambil kuliah juga kemarin. Yang penting intinya konsistensi. Jadi tidak perlu bandingkan juga sama proses belajar dengan orang lain. Mungkin ada juga yang bisa belajar sistem kebut semalam. Ada juga yang bisa belajar kalau dia jauh-jauh hari sebelum sebelum tes atau sebelum ujian harus belajar dulu. Mungkin teman-teman yang lain di sini cara belajarnya seperti bagaimana nih? Ada yang belajar sistem kebut semalam atau jauh-jauh hari? Mungkin teman-teman boleh sharing. Kalau kalau Ana gimana nih? Sistem belajarnya seperti apa nih? Apakah sistem kebut semalam? Wah, sistem kebut semalam aneh. Itu tidak panik, Ana? Kalau kalau aku sih kebut semalam sebenarnya cara jitu sih, tapi setelah ujian tuh pasti semua materi saya lupa. Karena memang kalau kita ada di suatu tekanan
pasti mau tidak mau harus dihadapi dan tapi setelah tekanan itu hilang, buyar juga, hilang juga ininya, materinya pasti gitu kan. Jadi tidak masalah sih sebenarnya teman-teman mau belajar sistem kebut semalam ataupun harus dicicil dulu, hamin berapa bulan, hamin 1 minggu kah, 2 minggu. Tapi yang penting itu konsistensi. Jadi konsisten untuk melakukan melakukan latihan soal, kemudian pahami materi, mungkin seperti itu. Karena 1 jam yang dilakukan setiap hari jauh lebih berarti daripada belajar 10 jam hanya ketika Anda panik gitu kan. Jadi, gimana nih Kak Koi? Oh iya. Yeah. Kemarin tuh sebenarnya sudah ada dari Menpan RI untuk pembukaan seleksi ASN itu di awal 2027 ya. Mungkin teman-teman bisa mulai persiapkan diri mulai sekarang, tapi itu kan suratnya belum keluar secara resmi ya teman-teman. Jadi itu baru Menpan RB yang diwawancarai kemarin, saya lihat di TikTok ya, muncul kemarin. Tapi insya Allah teman-teman kalau bisa dicicil gitu. Karena seleksi ASN itu apalagi kalau CPNS itu ininya materinya sangat banyak ya sebelum masuk seleksi kompetensi bidangnya. Jadi kompetensi dasarnya itu yang lumayan cukup banyak yang gugur di situ sebenarnya. Jadi kesempatan memang tidak tidak bisa selalu kita kendalikan, tapi kesiapan itu merupakan sesuatu yang bisa kita bangun dari jauh-jauh hari. Mungkin seperti itu. Oke, teman-teman mungkin sudah berpikir bahwa, "Oh, saya kan bidan, berarti yang paling penting itu adalah kemampuan klinis atau skill." Jadi betul sih kemampuan kompetensi klinis itu memang tetap menjadi fondasi seorang bidan atau mungkin tenaga kesehatan. Tapi setelah masuk ke dunia kerja, kita sadar bahwa kita sadar bahwa kita tidak bekerja sendirian ya. Jadi kita harus berkomunikasi dengan pasien, kemudian keluarga, dokter, perawat, kemudian tenaga kesehatan lainnya, bahkan kita berkomunikasi dengan masyarakat nih. Jadi kita juga selain itu kita berhadapan dengan administrasi, dokumentasi, kemudian teknologi yang ada di ruangan dan berbagai persoalan yang tidak selalu kita pelajari pada saat masa kuliah sih sebenarnya. Jadi setelah nanti teman-teman sudah masuk di dunia kerja sebenarnya banyak hal yang kita tidak pelajari dan hal-hal baru tersebut yang menjadi kebiasaan baru yang kita dapatkan pada saat di tempat kerja. Jadi karena itu saya sarankan kepada teman-teman bisa bangun 6 kemampuan ini. Jadi ada kompetensi klinik, kemudian komunikasi, ada teamwork, digital literasi, ada problem solving, kemudian ada leadership. Semuanya nggak perlu harus semua ya teman-teman, mulai dari satu persatu. Yang penting intinya konsisten nih. Jadi teman-teman misalnya kalau sudah lulus, jangan hanya menjadi lulusan yang siap kerja ya. Jadi jadilah lulusan yang profesional yang siap untuk dipercaya. Oke, lanjut. Nah, ada 5 hal nih yang sampai sekarang berusaha saya pegang. Jadi untuk nilai menjadi panduan untuk kehidupan dan kontribusi ini, yang pertama pastinya belajar. Jadi karena kita sudah lulus, sebenarnya proses belajar ini tidak berhenti ya, karena pengetahuan setiap hari itu akan improve, akan bertambah, akan banyak perubahan, justru banyak perubahan. Jadi misalnya nih salah satu contoh saja untuk khusus bidan saja ya, kayak beberapa tahun sebelumnya itu untuk langkah menolong persalinan ada 58, tapi tahun berikutnya berubah lagi jadi 60, mungkin seperti itu. Jadi
ada namanya midwifery update. Jadi setiap tahun itu diupdate materi-materi yang terbaru berdasarkan dari organisasi, mungkin seperti itu. Kemudian yang kedua, tetaplah rendah hati. Jadi kita akan bertemu banyak pasien dengan berbagai karakter, kemudian rekan kerja dengan berbagai pengalaman juga. Setelah itu orang-orang mungkin jauh lebih ahli daripada kita ya. Kemudian kita tidak ada salahnya sih bilang, ah saya belum tahu, saya akan belajar nih. Dan yang ketiga, kemudian integritas ya. Oke, integritas ini menurut saya yang paling paling penting ya. Jadi karena kita sebagai tenaga kesehatan, memang kita harus megang kepercayaan. Jadi orang mempercayakan kesehatan, bahkan kadang keselamatan mereka itu mempercayakan pada kita. Jadi kemampuan tanpa integritas itu bisa menjadi tidak bermakna ya. Benar, sebentar Kak Koi. Cas laptop dulu sebentar. Oke, Oke, lanjut ya. Yang keempat ini melayani dengan hati atau welas asih. Welas asih artinya jadi pelayanan kesehatan bukan hanya tentang ilmu, tetapi juga tentang empati. Kemudian empati dalam hal ini mendengarkan keluhan pasien, keluarga, dan memahami juga membuat pasien merasa nyaman dan dihargai. Kemudian yang kelima ini memberdayakan komunitas. Jadi tenaga kesehatan bukan hanya mengobati ya, tetapi juga mengedukasi masyarakat yang berdaya akan lebih mampu menjaga kesehatannya sendiri dan lingkungannya. Jadi untuk mendorong masyarakat untuk mandiri dalam memahami kesehatan itu harus diberdayakan pada masyarakat-masyarakat. Kemudian yang terakhir ada kolaborasi tim. Jadi pelayanan terbaik ini sebenarnya tidak bisa dilakukan sendiri karena dengan kolaborasi secara lintas profesi kayak perawat, dokter, bidan, kemudian ini bisa dapat memberikan pelayanan yang lebih holistik dan berkualitas. Mungkin seperti itu. Oke, okay, next. Oke nih, kalau dari seluruh pembahasan malam ini, saya bisa rangkum ada 5 kata kunci sharing pada malam hari ini. Jadi ada siap, adaptif, dampak, kemudian tangguh, dan integritas. Siap itu maksudnya tidak perlu menunggu kesempatan baru, eh, baru memulai mempersiapkan diri ya. Jadi persiapkan kompetensi itu sebelum kesempatannya datang. Kemudian yang kedua ada tangguh nih. Tangguh maksudnya jadi karena perjalanan pendidikan dan karir pasti punya banyak tantangan, makanya jadikan tantangan sebagai ruang untuk bertumbuh. Kemudian yang ketiga ada adaptif ya. Adaptif, jadi dunia kesehatan ini sebenarnya terus berubah. Jadi kita harus mau banyak belajar dan terbuka terhadap perubahan dan pembelajaran yang akan kita hadapi. Kemudian yang keempat ada integritas. Integritas maksudnya di sini tanggung jawab, kepercayaan, kemudian karena ilmu membuat kita kompeten, tetapi integritas membuat kita menjadi lebih dipercaya oleh masyarakat. Dan yang terakhir nih impact atau dampak. Jadi jangan sampai kita hanya sibuk mengejar gelar, kerjaan, pendidikan, jabatan atau penghasilan, tetapi lupa bertanya, setelah semua ini yang saya dapatkan, siapa sih yang bisa saya bantu gitu. Mungkin lebih ke dampaknya kita bisa memastikan profesi kita memberi manfaat yang nyata. Mungkin seperti itu, Kak. Oke, next. Oke, teman-teman, saya ingin menutup pembahasan atau berbagi pengalaman dengan satu hal. Mungkin malam ini ada yang
pengen mendapatkan beasiswa gitu profesi, mungkin ada yang masih cemas mengenai biaya pendidikan, kemudian ada yang sedang memikirkan gimana sih nanti setelah lulus saya harus bekerja atau harus seperti apa. Ada juga yang mungkin belum tentu mau ambil karir yang jalan karir yang mana. Seperti tadi mungkin masih teman-teman masih banyak yang bingung ya. Dan menurut saya itu enggak apa-apa kok. Kalau hari ini kamu belum punya jawaban itu semua, yang penting kita terus bergerak, terus belajar dan terus mempersiapkan diri. Karena kita kita tidak pernah tahu ya kesempatan kesempatan yang besar itu akan datang dari arah kanan, kiri, atas, atau dari bawah. Jadi bisa jadi kesempatan itu datang melalui beasiswa, melalui pengabdian, melalui pekerjaan, atau bisa jadi melalui seseorang yang kita temui dalam perjalanan hidup kita. Jadi maka dari itu tugas kita ini bukan hanya menebak masa depan. Jadi tugas kita untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin ketika masa depan itu datang. Sebagai kalimat penutup di sini, saya ingin mengatakan bahwa jangan hanya mengejar tempat untuk bekerja, carilah tempat di mana ilmu, hati, dan kemampuan kita ini bisa diterima dan bermanfaat bagi orang lain. Jadi teman-teman, semoga semua bukan hanya menjadi tenaga profesional ya, yang sukses dalam karirnya, tapi juga bisa menjadi yang ketika namanya disebut, orang lain mengingat kebaikan dan manfaat yang pernah diberikan oleh teman-teman sekalian. Sebelumnya terima kasih. Semoga suatu hari nanti kita bisa ketemu bukan sebagai calon penerima beasiswa, tapi sebagai sesama tenaga profesional yang sedang memberikan dampak bagi seluruh masyarakat setempat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Kak Khoirun. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih virtual clap dulu nih buat buat Kamida. Terima kasih banyak Kamida. Oke, terima Iya. kasih. Nah, jadi seru banget ya tadi dengar insight dari Kamida. Terus Kamida juga bilang kalau misalnya Kamida ternyata mencoba udah sampai 3 kali ya Kak, ternyata. Iya, betul. Berarti Betul tadi sekali. ingat ya sahabat kakak semua, apapun pilihan karirnya gitu ya, apalagi juga kalau bidan boleh sampai 3 tempat ya Kak untuk prakteknya ya. Iya, Nah, bisa, Kak. itu benar-benar teman-teman harus rencanakan dengan baik dari awal gitu ya. Luangkan waktu apapun itu. Waktu itu Kamida itu diterima pada saat aku ingat banget waktu itu Kamida Irun saya harus kembali gitu ya dari waktu itu kakak Iya, betul. di Semarang betul ya Kak waktu itu di Iya, Semarang Semarang. terus habis itu harus balik ke Sulawesi Tenggara gitu ya. Dan menyelesaikan profesinya waktu itu berbarengan dengan kakak diterima Heeh. CPNS ya Kamida ya waktu itu. Iya, betul, Kak. Nah, boleh dong sharing mungkin sedikit sebelum kita ke sesi kedua ya. Kita ini berarti waktu itu Kamida itu diperbolehkan sama kampusnya atau seperti apa ya buat teman-teman mungkin di sini yang nanti lagi profesi Oh, iya. juga ternyata oh udah buka nih kesempatan CPNS-nya gitu ya di 2027 nanti gitu ya. Tadi kan Kakak bilang Heeh, ah, betul. bakal dibuka gitu ya kalau misalnya soalnya emang waktu itu menterinya juga udah bilang gitu ya sempat bilang gitu Iya. jadi akan buka. Nah berarti Kamida kalau misalnya waktu itu gimana nih tetap menyelesaikan stasenya seperti apa? Boleh sharing sedikit? Oh, iya, oke. Kemarin tuh sebelum balik ke Sulawesi kan, sempat dari pihak akademik bertanya, jadi ini kan kemarin kan alhamdulillah sudah masuk semester 2 nih, sudah semester 2 dan alhamdulillahnya pasien yang tugas akhir saya sudah selesai, pelayanannya sudah selesai sampai selesai bersalinnya. Jadi kemarin memang sengaja, saya ngambil cepat untuk ini biar bisa kejar karena kan lumayan lama dari trimester 3 sampai 40 hari setelah melahirkan itu lumayan butuh waktu sekitar 4 bulan atau 3 bulanan ya. Jadi dari pihak kampus pun alhamdulillahnya mereka memperbolehkan saya untuk melanjutkan stase kayaknya tinggal 2 stase deh kemarin. Jadi stase kegawat daruratan itu kan stasenya itu di rumah sakit, jadi mereka memperbolehkan yang penting sebelum saya masuk
praktek di rumah sakit tersebut, ada MOU dari pihak kampus ke pihak rumah sakit, seperti itu. Justru dari pihak kampus pun menyarankan untuk siapa tahu ada teman-teman yang udah jalur jarak jauh gitu kan. Jadi alhamdulillahnya sudah MOU di salah satu rumah sakit di Kota Kendari. Jadi kalau ada mahasiswa yang berasal dari Kota Kendari sini bisa jarak jauh situ Kak. Jadi dari pihak akademik sih sebenarnya bersyukur juga ada manfaatnya juga sih sudah pernah MOU. Jadi sama kemarin dikasih syarat kalau ujian apa OSCE terakhir kan ada namanya OSCE terakhir. OSCE terakhir tuh saya memang harus datang ke Semarang. Jadi kemarin habis habis pokoknya setelah ini sebelum UKOM OSCE terakhir itu OSCE pokoknya semua stase lah. Saya masuk ke lab, OSCE kan itu lab, masuk skill lab. Jadi skill lab saya terpaksa harus ke Semarang lagi Kak ujian dan itu waktunya kemarin ujian kayak di Semarang hanya 3 hari terus balik lagi. Yang penting syarat dari pihak kampus, pihak akademik diterpenuhi gitu, gitu Kak. Wow. Mungkin seperti itu. Jadi semuanya perlu perencanaan yang penting ya Kamida ya, dan juga Iya pasti ada betul. resiko dan juga pengorbanan yang perlu diperhatikan buat teman-teman gitu ya. Kalau misalnya memang Iya. profesi pun sudah mau mendaftar gitu ya untuk CPNS dan lainnya kayak gitu. Jadi memang perlunya komunikasi terbuka tentunya ya Kak sama pihak kampus juga dari awal Betul, agar betul. kampus pun juga tahu. Jadi kalau misal tadi seperti Kamida ada 2 stase terakhir, jadi bisa diselesaikan Uh, di Kendari gitu ya. Karena iya, untungnya sudah ada MOU, jadi Kak Mida bisa disupervisi ya sama bidan, iya kita betul. monitor, jadi lainnya juga ya apa selesai gitu ya Kak, bisa. Selesai, iya. Oke, kalau gitu, thank you Kak Mida. Nanti kita akan Oke Kak. ngobrol-ngobrol lagi, lebih seru lagi. Teman juga boleh live interaction, ataupun juga teman-teman kalau ada pertanyaan boleh di kolom chat untuk bertanya juga ke Kak Mida dan juga nanti ke kakak narasumber kedua kita. Oke Kak Mida, thank you ya Kak Mida. Nanti kita akan kembali lagi. Nah, buat sesi yang kedua, nah kakak yang akan ngobrol sama kita itu namanya Kak Anggi. Jadi tadi kita main ke Sulawesi Tenggara, sekarang kita ke Kalimantan, ke pulau sebelahnya. Halo, halo Kak Anggi. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, selamat malam nih Kak Anggi. Lagi di mana Kak? Lagi di tempat praktek atau udah di rumah? Sudah di rumah, Kak. Oke, nah Kak Anggi ini awardee juga di Beasiswa Jitu Profesi 2024, lalu juga mentor sama kayak em, Kamida tadi ya, di Mentor Beyond Campus Mentoring, dan juga founder Rumah Sakit Bunda, dan juga inisiator dari komunitas perempuan berdaya atau pubar. Nanti mungkin Kak Anggi akan cerita lebih banyak lagi gitu ya tentang aktivitas-aktivitasnya yang sekarang gitu ya, dan gimana sih Kak Anggi tuh memulai perjalanannya dari beasiswa Jitu Profesi lalu akhirnya memutuskan gitu ya untuk membuka praktik mandiri. Oke Kak Anggi, bisa kita mulai. Kak Anggi udah siap? Insya Allah siap. Oke, silahkan Kak Anggi. Mila, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelumnya izin koreksi dulu. Jadi foundernya di sini Rumah Sehat Bunda Kak ya, bukan Rumah Sakit Bunda. Kalau Rumah Sakit Bunda ini kan vaskesnya lebih besar lagi kan. Ya mungkin itu aja sedikit. Sebelumnya selamat datang di sharing session hari ini. Perkenalkan, saya Anggi Fitriani, seorang bidan dan founder dari Rumah Sehat Bunda, serta alumni Wardi Jitu Profesi. Hari ini kita nggak akan bahas teori kaku aja nih, tapi mengajak renung bersama sebuah kutipan bahwa beasiswa bukan hanya tentang bagaimana kita mendapatkan bantuan, tetapi tentang apa yang kita lakukan setelah diberi kesempatan. Mari kita bedah bersama perjalanan dari ruang kuliah, perjuangan seleksi, hingga realita dan dampak nyata di masyarakat. Boleh next slide, Kak? Nah, ini jadi perjalanan saya
di Poltekkes Kemenkes Palangkaraya, alhamdulillah dari D3 kebidanan lanjut ke D4 kebidanan hingga profesi bidan. Jadi dari sana, alhamdulillah saya melihat bahwa ilmu ini nggak boleh berhenti hanya di ruang praktik formal. Kenapa saya mendaftar Jitu Profesi? Jawabannya ada pada visi yang lebih besar. Saya ingin membangun ekosistem kesehatan perempuan secara menyeluruh dan Jitu Profesi adalah akselerator pertumbuhan terbaik yang memberikan capacity building, networking, dan mentoring. Nah, jadi di sini jadi pengalaman juga mulai dari pendidikan, kemudian profesional dan bisnis, kemudian dampaknya sosial impact yaitu dari komunitas puber perempuan berdaya yang saya inisiasi untuk edukasi kesehatan untuk mengisi di peran kita sebagai preventif juga tentunya di puber ini. Boleh next slide. Nah, ini tadi yang jadi catatan. Jadi catatan penting bukan karena perjalanan kita udah hebat, bukan perjalanan saya udah hebat, tapi karena pentingnya ada ruang untuk bertumbuh dan berdampak nyata. Kenapa alasan terbesar jadi daftar gitu profesi. Awalnya gitu aja, awal daftar tuh waktu sarjana, waktu bukan sarjana ya, waktu D4 itu daftar pertama karena memang semester, kalau nggak salah semester 2 daftarnya iseng-iseng aja. Terus yang profesi daftar lagi karena memang ini perlu nih ada wadah, ada akselerator nih gitu profesi penting banget untuk membuat kita menjangkau lebih banyak dampak, lebih banyak untuk kapasitas diri pastinya di Jitu Profesi. Boleh next slide ya. Nah, sebenarnya yang jadi pertanyaan, apa yang sebenarnya dicari dalam seleksi? Ada 3 hal utama. Yang pertama purpose dan impact. Tentang bicara siapa yang diuntungkan dari proses perjalanan kita. Kemudian ada track record ataupun potensial di sini apa yang sudah pernah kita lakukan dan seberapa besar potensi untuk kita berkembang. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga ada karakter. Karakter ini gimana cara kita menghadapi masalah. Cara kita menghadapi masalah, kegagalan, serta memikul tanggung jawab dari profesi yang kita jalani, yaitu profesi bidan ini. Jadi ketiga ini yang jadi poin utama kita menunjukkan diri dalam penilaian ataupun seleksi beasiswa gitu profesi. Boleh, next slide. Nah, ini di administrasi jangan kalah sebelum berjuang ya pastinya. Jadi setelah lulus ini kita dari D4 kemudian kan kita semester 1, tahap yang paling krusial nih seleksi administrasi ini bukan cuma menguji kemampuan, tapi gimana nih sejauh mana ketelitian dan kesiapan dasar kita. Strategi terstrukturnya baca semua, kita baca dulu, kita analisis semua dokumen, kemudian panduannya. Terus kalau bisa dibuatkan folder khususnya, kita ada timeline-nya, kita buat per bagian-bagian dari syaratnya. Jadi ketika kita ada kekurangan dokumen segala macam, nah itu bisa segera di follow up. Makanya kita kalau bisa submitnya jauh sebelum deadline, karena kalau misalnya sudah deadline kita kayak masih ada apa ya, mepet waktunya, entah mungkin karena sambil kuliah profesi kan, bisa tiba-tiba ada praktek, bisa tiba-tiba ada pasien lahiran, kan kita harus ada target juga ya selama profesi. Selama profesi itu misalnya hamilnya berapa, persalinan berapa, jadi otomatis kalau bisa kita memang prepare-nya sebelum waktunya. Dan sebagai catatan, prinsipnya juga jangan biarkan peluang terbuang hanya karena kesalahan format file atau keterlambatan unggah dokumen. Jadi harus diperhatikan setiap dokumennya, dicek lagi, apalagi sekarang sudah ada AI ya, jadi kalau bisa diposisikan AI-nya untuk mengecek kesalahannya, terus kalau minta pendapat juga dari mungkin boleh yang sudah pernah lulus OLD juga ditanyakan pendapatnya kayak gimana, apakah ada masukan dan segala macam. Biasanya mereka open banget kalau untuk yang bertanya-tanya tentang masukan, karena sama-sama pengen ngajak bertumbuh, mereka punya visi yang sama dan harapannya pasti lebih besar untuk kebaikan juga untuk teman-teman sama-sama di ekosistem Yayasan Hal Kalbar. Boleh next slide, Kak.
Nah, ini yang di esai. Jadi di esai ini yang jadi catatan adalah autentisitas di atas bahasa indah. Yang jadi paling sering kesalahan umum. Nah, ini biasanya bicaranya terlalu klise ya. Terlalu klise, kita ngomongnya saya adalah mahasiswa yang aktif. Nah, kita ngomongnya bukan bicara apa kayak apa ya, kita menunjukkan masalahnya dulu kalau bisa. Yang kalau nggak salah, kalau aku dulu ya itu sempat ikut juga sosialisasi gitu profesi sebelum daftar. Itu diajarkan untuk metode STAR lagi SMART. Nah, SMART tuh boleh, SMART goals kayak gitu. Jadi kita menjelaskan motivasi atau rencana kontribusi kita seperti apa, harus spesifik, detail dan jelas. Jangan terlalu umum kayak yang tadi, kesalahan yang paling sering banyak dilakukan. Kemudian kontribusi apa nih yang kita lakukan harus benar-benar terukur, apa parameternya yang sekiranya esai ataupun ide yang kita ajukan tuh benar-benar ada evaluasinya, ada penilaiannya. Jadi harus terukur, bisa dilacak outputnya dan progres dari rencana kontribusinya. Kemudian buat rencana kontribusi yang paling realistis juga, pastikan bisa menjelaskan langkah-langkah dalam mencapai rencana kontribusi serta tujuan. Dan rencana kita harus relevan dengan kebutuhan pastinya yang di bidang kebidanan. Kalau misalnya kita kebidanan, tapi kalau misalnya jurusan lain maka harus diangkat nih kasusnya apa, dan status bidang studinya dan keahlian kita, kompetensinya apa, harus kalau bisa yang relevan. Dan yang terakhir ada batasan waktu yang jelas kapan tujuan kita tuh benar-benar bisa tercapai. Jadi harus ada indikatornya, terus actionnya apa, impactnya yang kita berikan apa, itu benar-benar harus terukur dan visinya baru kita bicarakan. Jadi nggak cuma klise kayak bicara tentang diri kita, tapi memang kita ngangkat masalah apa yang kita lakukan, apa parameternya, dan itulah visi kita ke depannya. Ceritakan pengalaman yang autentik dan proses kita belajar. Itu boleh dari pengalaman ataupun yang memang kita rencanakan saat mengajukan esai ataupun beasiswa gitu profesi ini. Boleh next slide, Kak. Nah, ini saat wawancara, jadi kita kalau bisa saat wawancara ini benar-benar menjadi diri sendiri. Nah, ini salah satu apa ya, salah satu video reels waktu waktu apa namanya, waktu persyaratan beasiswa gitu profesi. Nah, sebenarnya yang diwawancarakan ini kan otomatis berkaitan dengan esai, dengan isi reels kita juga, apa yang kita submit di administrasi juga. Jadi sebisa mungkin kita jadi diri kita sendiri, bukan versi yang sempurna. Jadi kita di situ menunjukkan gimana cara kita membawa diri kita, mengenalkan diri kita, nilai-nilai apa yang kita perjuangkan, cara kita berpikir dan respon kita terhadap masalah, solusi yang kita, cara kita problem solvingnya ya. Kemudian kalau bisa menggunakan metode refleksi, jadi gunakan kerangka situation, action, result, dan reflection. Jadi setiap kita menjawab, kalau bisa itu dikaitkan kerangka menjawabnya, cara kita menjawabnya dengan kerangka yang ini, star lagi, situation, action, result, dan reflection. Nah, yang terakhir kejujuran proses. Jadi apapun jangan sampai kita merusak apa ya, integritas kita. Pastinya kita benar-benar harus jujur. Justru sebuah kegagalan itu adalah nilai nilai yang sebenarnya melihat gimana cara kita mengatasi masalah. Jadi nggak harus malu untuk menunjukkan kesalahan ataupun kegagalan, tapi kita di situ menunjukkan gimana cara kita mengambil langkah ketika ada satu anomali ataupun ada satu kegagalan selama kita berproses. Boleh next slide, Kak. Nah, ini setelah lulus realita praktek mandiri. Jadi setelah lulus nih, sebenarnya sempat maunya ke STPT ya, surat tanda penyehat tradisional, maunya ke sempat ngaruh ke arah baby spa, bekam, herbal, tapi
alhamdulillah setelah lulus itu benar-benar bulat banget tekadnya mau ke praktek mandiri bidan. Ternyata selama kita berproses untuk persiapan praktek mandiri, ada kompleksitas yang luar biasa banget. Selain dari ruang praktek formal kita selama di magang, mulai dari perizinan, tempat, kemudian modal juga ya, power kita, alatnya kayak gimana, persiapan SDM-nya seperti apa buat karyawan, SOP-nya juga harus disesuaikan, pencatatan keuangan juga, promosi hingga penanganan komplain pasien. Nah, yang jadi kesadaran di sini menjadi bidan ternyata nggak otomatis membuat kita menjadi pengelola bisnis yang handal. Jadi clinical skill kita selama praktek, selama magang itu cuma bagian kecil aja dan itu benar-benar apa ya? Menurut saya digital profesi ini salah satu ya tadi akselerator untuk kita bertumbuh dan berdampak lebih luas, membuat kita belajar banyak hal untuk tadi ada mentoring, ada networking, capacity building juga yang mempengaruhi kita ketika kita kerja, ketika kita memberikan dampak di masyarakat luas. Nah, ini di sini ada salah satu foto kita juga waktu edukasi ke pasien, persiapan alatnya. Kemudian ini sebenarnya ini coding ya. Jadi nyiapin sistem juga karena bidan tuh banyak ya. Bidan tuh Masya Allah banyak banget, tapi masih kurang sebenarnya kalau berdasarkan data itu masih kurang, apa ya, aksesnya, bukan akses juga, tapi SDM-nya kurang merata di beberapa daerah. Makanya mungkin salah satunya ada program yang tadi Nusantara Sehat, Toksus, yang seperti dijalani sama Kamida tuh Masya Allah banget tuh benar-benar tantangannya luar biasa kalau di daerah-daerah, apalagi di daerah yang 4T. Jadi karena kita buka praktek mandirinya itu di kota ya, di Palangkaraya, di Kalimantan Tengah, benar-benar kita harus punya value tersendiri, punya bedanya tersendiri. Kan banyak nih praktek di Palangkaraya, tapi kita harus punya nilai katakanlah USP, kita punya unique selling-nya, apa yang menjadi titik, apa yang menjadi nilai kita ketika kita buka praktek. Dan itu yang menjadi menarik semua pasien yang mungkin tadinya nggak ngerasa butuh pengobatan, tapi tiba-tiba merasakan nyaman ketika berhadapan dengan kita. Nah, di sini juga ada dokumentasi gimana proses saya mempersiapkan bagaimana promosinya ke masyarakat, terus masuk juga karena kita ada RSB Wellness itu di produk wellnessnya juga kita persiapan untuk sertifikasi keamanan pangan itu benar-benar hal yang di luar apa ya, di luar bidang karena kita taunya kebidanan praktek terus laporan ya askep kalau misalnya di vokasi terus teori deh gitu-gitu aja ternyata setelah di lapangan luar biasa Masya Allah. Tapi yang penting karena kita digital profesi kita benar-benar diajak punya networking yang bagus, punya cara berpikir yang benar-benar bagus, jadi alhamdulillah kita benar-benar dibentuk untuk menjadi orang yang bisa selalu senantiasa belajar dan bertumbuh di masyarakat. Oke, boleh next slide Kak. Nah, ini jadi 6 fondasi membangun praktek mandiri. Jadi selama persiapan praktek mandiri ini ada beberapa, ada 6 pastinya. Yang pertama yang paling fundamental ya, itu adalah legal dan klinikal. Nah, kalau legal ini benar-benar harus dipelajari. Kalau bisa kita mungkin ada, boleh kalau memang ada dana boleh ada konsultannya, konsultan hukumnya untuk mempersiapkan mulai dari SIPB-nya, kita menyesuaikan regulasi di daerah juga pastinya karena ada update-update juga di terkait regulasi. Kemudian standar pelayanan klinisnya seperti apa? Tadi seperti yang disampaikan sama Kamida, APN tuh update terus nih. Tadinya 58 APN, asuhan persalinan normal, kemudian upgrade lagi jadi 60 APN, yang tadinya 2 tangan, kita nolong persalinan cuma 2 tangan, sekarang harus 3 tangan nih. Jadi ya, jadi 3 orang harus bantu persalinan. Nah, itu benar-benar harus disesuaikan juga. Dan yang jadi poin penting juga keselamatan pasien yang ketat. Itu cara kita penanganan masalahnya, penanganan awal pasien, rujukannya itu benar-benar harus nggak bisa berdiri sendiri lah pokoknya. Memang harus
selalu punya mindset yang bertumbuh dan tadi berdampak pastinya. Kemudian ada operation dan finansial. Nah, SOP alur pasien, nah itu boleh tanya-tanya ke kakak bidannya, kakak-kakak yang boleh terlibat aktif juga di organisasi profesi, Ikatan Bidan Indonesia, kemudian quality control-nya, modal awal seperti apa, pricing, cash flow, dan margin yang sehat. Nah, ini yang jadi sebenarnya jadi isu juga ya di nakes ini yang ramai kemarin soal soal bawang nakes mau pada pindah jadi apa ya mengupas bawang karena terkait finansial juga operation juga ya. Itu sebenarnya poin penting yang mungkin jarang kita dapatkan ya di selama kuliah mungkin. Tapi ketika kita di lapangan, alhamdulillah kita berproses, kita punya mindset yang bagus, jadi kita bisa belajar, oh ternyata kita harusnya nyata loh, kita walaupun kita bekerja di jasa, karena pekerjaan, karena kita, peran kita perempuan ya, peran kita perempuan, kita sebagai istri mungkin, sebagai anak, sebagai pasangan, jadi pekerjaan jasa ini benar-benar harus kita buat sistem yang bagus. Jadi harus belajar nih. Salah satu sistemnya ya tadi mulai dari hal yang klinikal, legal, operation itu benar-benar kita lengkapi. SDM-nya juga harus benar-benar kita perkuat karena pekerjaan jasa ini bukan pekerjaan kita di mana harus capek-capekan begadang dinas malam, pasien lama, ini segala macam, kita benar-benar perkuat dari semua peran kita, mulai dari tadi preventifnya iya, kemudian kuratif iya, jadi dilengkapi semua peran kita sehingga pasien itu ataupun ketika kita melakukan praktek ataupun melakukan klinis itu bisa lebih katakanlah effortless benar-benar dengan bisa dengan hati dengan welas asih tadi soal yang sampaikan Kamida ketika sistemnya bagus. Jadi salah satunya ini tadi yang jadi poin ketiga adalah people dan brand. Nah, budaya kerja tim ini benar-benar harus dibentuk. Jadi pengalaman kita ketika kerja, ketika kita magang, ketika kita mentoring di program Jitu Profesi itu benar-benar ngebentuk budaya yang bisa kita adopt nih ketika di lapangan, ketika kita memberikan dampak di masyarakat. Kemudian pembagian tugasnya, positioning layanannya seperti apa, dan pengalaman pasien atau customer experience. Boleh next slide ya. Nah, ini Rumah Sehat Bunda. Jadi Rumah Sehat Bunda ini memang ditargetkan karena memang apa ya, kita butuh sistem ya. Jadi harus ada ekosistem. Jadi di dalamnya tuh ada yang tadi PMB, Rumah Sakit Bunda Klinik, kemudian produk wellness, karena kita rasa, oh bagus banget nih kalau misalnya eh, kan banyak update penelitian juga tentang pijat, tentang oil, tentang produk cold press juice, ataupun jahe yang sudah memang secara evidence based midwifery-nya udah terukur sudah benar-benar bagus, jadi kita bisa adaptasi di layanan di Rumah Sehat Bunda. Kemudian komunitasnya juga di Puber Perempuan Berdaya, kita masuk ke edukasinya, pemberdayaan perempuan, karena kalau misalnya kita cuma melakukan kuratif, melakukan layanan aja, itu nggak cukup. Perempuan tuh ya harusnya memang berdaya, dia dia bisa melakukan asuhan sendiri buat anak-anaknya. Asuhan terbaik itu bukan asuhan yang dikerjakan oleh nakes, tapi asuhan yang dilakukan yang memang utuh di dalam keluarga. Jadi kita berdayakan. Jadi kita mendampingi aja, bukan mengerjakan keseluruhan. Nah, itu yang menjadi poin penting kenapa perlu menjadi adanya ekosistem. Jadi menjawab kebutuhan dari preventif, pendampingan, dan secara berkesinambungan. Maka lahirlah Rumah Sehat Bunda, ruang layanan. Tadi ada pemberdayaannya juga. Dan yang jadi pelajaran utama di sini, bahwa satu masalah dapat melahirkan satu layanan. Sementara satu visi dapat menumbuhkan sebuah ekosistem. Nah, jadi masalah membentuk satu layanan dan satu visi yang besar menjadi ekosistem ini itu adalah satu sistem yang benar-benar kuat dan mengisi untuk bagaimana kita bisa berdampak lebih jauh di masyarakat. Wah, next slide.
Nah, ini skill set penting nih. Jadi di luar dunia klinis, kita tetap perlu ada skill set yang kita persiapkan untuk persiapan praktik mandiri bidan ataupun kita di mana aja saat kita berpraktek. Yang pertama ada komunikasi dan leadership. Gimana cara kita membangun hubungan empatik, cara kita komunikasi interpersonal. Nah, itu mungkin akan sering dibahas juga mungkin selama mata kuliah, dan boleh banget kalau misalnya teman-teman ya tadi salah satunya melalui program gitu ada capacity buildingnya dan leadership tadi gimana cara kita memimpin tim jadi ngebentuk saat ada program mungkin posyandu jadi itu bisa dilatih di sana dan ketika kita di luar dunia klinis tadi kita bisa melakukan yang terbaik selain dari klinis karena klinis tadi hanya bagian kecil aja. Nah, kemudian ada manajemen dan keuangan. Gimana cara kita menguasai pengelolaan finansial, sumber daya manusia, risiko dan strategi bisnis klinik. Karena kita lini pertama ya praktik mandiri bidan tuh benar-benar tempat pertama klinik lini pertama ketika ada pasien tuh ya memang masuknya klinik dasar tuh ya ke PMB dulu. Jadi kita benar-benar harus 18 penapisan, kita penanganan awalnya, kemudian menilai suatu masalah, itu benar-benar harus cara berpikirnya, kemudian kita leadership-nya harus benar-benar dikuasai, dan finansial juga tentunya, karena untuk menjaga PMB ini, praktek mandiri bidan ataupun bisnis kita ini tetap sehat, tetap utuh, maka harus ada pencatatan yang baik. Jadi mungkin yang tadinya terbiasa mungkin hanya menulis laporan ASKEP, asuhan kebidanan, atau laporan-laporan terkait praktek, kita harus juga nih upgrade mengenai finansial, karena itu jadi fondasi ketika kita menjalankan suatu usaha. Dan sumber daya manusianya juga, karena kita bekerjanya di jasa, di pelayanan, maka itu jadi hal yang fundamental juga ketika kita nge-treat pasien, memberikan layanan, serta resiko dan strategi bisnis kliniknya. Nah, kemudian ada branding dan strategi memasarkan layanan secara etis dan profesional agar solusi menjangkau lebih banyak ibu dan anak. Jadi ada tantangan tersendiri ya kita di kesehatan ini benar-benar harus hati-hati dalam etika profesi pastinya, apalagi yang berkaitan dengan luar bidang juga kita benar-benar harus belajar. Yang jadi poin pentingnya kita harus terus bertumbuh, terus upgrade ilmu, dan alhamdulillah kita di ekosistem Yayasan Hal Kalbe ini benar-benar dipertemukan banyak latar belakang teman-teman, banyak bidang juga yang pastinya sangat membantu untuk kita berdampak di luar klinis ini. Boleh next slide ya? Oke. Nah, ini dari awardee menjadi change maker. Alur perjalanannya learn, apply, create, dan empower, kemudian impact. Gimana cara kita belajar, kemudian kita ngebentuk satu karya, empower kita, dan dampak kita. Jadi beasiswa ini titik awal, tadi sebagai akselerator, bukan garis akhir pencapaian. Nah, jadi refleksi untuk kita, kalau misalnya kita diberi kesempatan melalui jitu profesi, perubahan nyata apa yang ingin kita ciptakan di tengah masyarakat. Jadi masalahnya seperti apa dan perubahan nyatanya apa, itu benar-benar harus terukur. Nah, itu harus direfleksikan sekarang ketika teman-teman mulai persiapan untuk mendaftar beasiswa jitu profesi. Jadi mungkin nggak harus jauh-jauh, nggak usah terlalu luas tadi programnya ataupun karyanya, nggak masalah. Yang penting terukur, nyata, dan memang memberikan perubahan nyata nih, nyata ya, perubahan nyata ini memang nyata ya tadi. Jadi impact-nya jelas. Nah, itu yang jadi catatan untuk kita ketika submit beasiswa pastinya. Boleh next slide, Kak? Boleh next slide, Kak? Nah, ya gitu, you may start her. Jadi, yang pertama, kita harus mengenali diri kita.
Ketika kita bisa mengenali diri kita, maka kita bisa membawa diri kita dimanapun. Kita tahu di mana tempat kita bisa bertumbuh. Bahasa manisnya ini ya, kita bisa menempatkan diri. Positioningnya kita tahu apa yang mau kita pegang, masalah spesifik apa yang ingin kita selesaikan. Jadi tadi di esai ataupun saat kita bikin video reels ataupun karya lainnya, kita tahu nilai kita tahu masalah apa yang sekarang memang relevan dengan yang ada nih yang di Indonesia. Jadi kita selesaikan dan memang punya nilai, punya parameternya tersendiri. Kemudian ceritakan proses kita. Gimana nih pembelajaran apa yang kita ambil, potensinya apa ke depannya, potensi pertumbuhan. Jadi bukan cuma bicara kesempurnaan instan. Yang ketiga, siapkan impact kita. Pikirkan siapa aja yang akan ikut bertumbuh bersama keberhasilan kita. Jadi kita nggak bisa nih sendirian. Memang harus ketika kita pengen terbang jauh, berjalan jauh, itu memang harus butuh orang-orang, butuh SDM, butuh teman-teman, butuh networking, butuh relasi. Jadi kita nggak bisa berjalan sendirian. Jadi siapa aja yang orang-orang itu kita benar-benar persiapkan gimana impact kita ke depannya. Oke Kak, boleh. Slide terakhir ya. Oh ya, itu mungkin itu aja dari saya, Anggi Fitriani. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Silahkan boleh dilanjutkan. Saya kembalikan ke Kak Khair. Terima kasih. Oke, thank you banget nih Kak Anggi udah sharing-sharing tentang pengalamannya gitu ya. Em, dengan praktik mandirinya gitu. Dari Kak Anggi berarti udah berapa lama Kak membangun praktik mandirinya dan tadi minta maaf, mudah-mudahan itu jadi doa ya Kak, jadi rumah sakit, tapi Oh, sekarang rumah sehat dulu. Maaf tadi kesalahan typo, tapi rumah sehat Bunda gitu ya, adanya di Kalimantan Tengah, Palangkaraya ya Kak Anggi ya. benar. Iya, Palangkaraya. Oke, jadi bisa teman-teman lihat di Gmaps langsung Rumah Sehat Bunda gitu ya, Bindan Anggi, kalau nggak salah di ini. Jadi nanti bisa Iya. kelihatan. Kak Anggi udah berapa lama Kak dari lulus terus akhirnya meniti praktik mandirinya? Iya, jadi kalau Rumah Sakit Bunda nih kan tadinya ke penyiar tradisional, ke Bekam. Jadi lulus kuliah itu nyambi kerja di swasta, itu mulai ngambil sertifikasi juga, pelatihan-pelatihan baby spa, kemudian bekam, tadi herbalis juga. Nah, itu dari 2022 ngambil pelatihan. Jadi mulai dari tahun 2022 juga itu nyiapin logo Rumah Sehat Bunda. Jadi nggak ada yang kenal bikin logo tuh harus kayak gini segala macam, nggak ada, memang benar-benar ya jalan aja. Atau Memang tidak karena ya nggak pokoknya ketemu semuanya. gitu. Oke, jadi bener-bener tadi kayaknya nih cocok banget sama Kamida. Aku undang juga Kamida soal saat ini kita akan tanya jawab teman-teman. Kita ada waktu beberapa menit untuk tanya jawab. Jadi buat teman-teman yang pengen tanya boleh langsung raise hand aja. Ataupun juga nanti aku akan bantu tanyakan kalau teman-teman belum bisa raise hand. Ada juga di kolom chat. Dan aku juga udah nampung beberapa pertanyaan dari form pendaftaran. Nah, tadi balik lagi ternyata Kak Anggi sama Kak Mida nih sama-sama yang penting konsisten gitu ya. Namanya juga meniti karir gitu ya. Tadi Kak Anggi udah mulai nyicil-nyicil dari 2022 dari sertifikasi logo duluan ya. Logo dulu terus habis itu baru deh dan lain-lain gitu ya dikembangkan lagi. Nah, Kamida juga punya home care gitu ya. Sama-sama nih kayaknya Kak Anggi sama Kamida punya sertifikasi bekam juga baby spa dan ini. Jadi penasaran nih, kapan sih kakak-kakak maksudnya kan D3 tadi D4 terus habis itu profesi. Nyari waktu-waktu sertifikasi tuh untuk ambil sertifikasi itu mulainya kapan sih gitu. Mungkin di sini buat teman-teman semua yang masih D4, S1 ataupun juga lagi mau memulai profesi gitu ya atau baru lulus gitu ya. Jadi bisa dapat-dapat tips nih dari Kamida sama Kak Anggi. Dari Kak Anggi boleh dulu, nanti baru Kamida.
Dari Siap. kapan nih? Heeh, bener banget nih pertanyaannya. Jadi kalau misalnya sertifikasi nih kodarullahnya di Kalimantan Tengah nih jarang banget ke pelatihan. Jadi kita harus ke provinsi sebelah, ke Kalsel, harus perjalanan dulu sekitar 5 jam ke sana, terus nginap 2 hari mungkin untuk pelatihan-pelatihan kayak gitu. Jadi biasanya ngambil Sabtu Minggu karena memang kita di apa ya, sambil praktek juga, maksudnya sambil magang PKL itu bisa kita ketika lepas shift, lepas dinas malam, atau mungkin memang di luar jadwal itu selama kita mungkin koordinasi ya sama si lahan ataupun pembimbing lahannya atau dari pembimbing institusinya. Yang penting tuh mereka tuh kita tugasnya apa, udah kita selesai masalah kita mau izin nggak masalah. Yang penting justru mereka senang. Biasanya pembimbing ataupun dosen, kakak-kakak senior tuh justru senang ketika kita upgrade ilmu. Jadi menurut aku ya, jadi jangan dipersulit dulu mikirnya. Kalau ada kesempatan gas aja dulu, sekalipun harus ke provinsi sebelah. Oke, jadi mulainya berarti dari D4 udah cari sertifikasi, Kak. Iya, Oke. iya benar dari D4. Waktu D3 belum ya? Belum kepikiran atau gimana? Waktu D3 masih krisis identitas, Kak. Masih bingung mau jadi bidan apa enggak. Gitu. Aduh, oke kalau gitu. Kalau Kak Mida, gimana nih? Dari kapan nih Kak mulai ngambil-ngambil sertifikasi, upgrade-upgrade terus Oh ilmunya? iya. Oke Kak, kalau dari Mida sendiri yang untuk Mom and Baby Spa sebenarnya itu dari mata kuliah sih sebenarnya Kak. Jadi syarat sebelum lulus. Jadi syarat sebelum lulus kita harus ikut pelatihan itu dulu secara luring. Kemudian jadi di kemarin yang kampus D4 ya Kak, kampus D4 yang di Stikes Karya Husada Semarang itu ada mata kuliah namanya Natural Basic Therapy sama Natural Advanced Therapy. Jadi di situ kita diajarkan bagaimana cara mengatasi beberapa penyakit dengan teknik non farmakologi. Salah satunya seperti spa, baby spa, eh, prenatal yoga mungkin seperti itu Kak. Jadi setelah kita mendapatkan perkuliahan itu sebelum lulus, jadi kita diwajibkan untuk mengikuti pelatihan tersebut. Jadi sekitar berapa? 3 hari ya, 3 hari di kampus kita mengikuti itu. Itu untuk yang Mom and Baby Spa. Kemudian untuk yang bekam sunah itu kemarin juga mata kuliah juga di profesi. Kemudian kebetulan dapatnya juga di profesi karena kampus kemarin Uni Sule itu merupakan kampus Birrul Walidain, jadi merupakan kampus yang apa ya, dia mengutamakan pelajarannya berdasarkan Hmm. yang sunnah-sunnah dari Rasul ya. Salah satunya tuh bekam juga. Jadi selama sebelum sebelum lulus kayaknya ya sebelum lulus itu semester saya dapatnya di semester 1 sih sebenarnya Kak untuk bekam sunnah. Jadi ada mata kuliahnya juga sebenarnya dengan akupuntur Kak. Sebenarnya dengan Hmm. akupuntur tapi untuk akupuntur kemarin belum sempat pelatihan. Kami hanya kasih untuk praktek di apa klinik akupuntur dan bekam itu kan bersampingan. Kebetulan yang punya dari yayasan kampus juga. Jadi kita dikasih kesempatan untuk ikut praktek di situ karena sudah melalui sebelum praktek kita sudah memang ikut pelatihan memang ya Kak. Jadi sebelum turun ke lapangan langsung bertemu pasien jadi kita punya pegangan, jadi punya sertifikat dan diperbolehkan untuk pegang pasien. Mungkin seperti itu, Kak. Oke, jadi macam-macam ya. Ada yang Kak Anggi kayaknya independen sendiri gitu ya. Di luar dari kampus, Kak Mida ternyata dapat sertifikasi-sertifikasi karena memang bagian dari mata kuliah. Jadi Ya, kembali, betul. iya. Jadi kembali lagi nih, kayaknya memang berbeda-beda. Tapi memang banyak banget ya, Kak. Maksudnya dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi dan lainnya. Tentunya juga tadi sempat Kak Mida bilang midwifery update gitu ya. Sering banget banyak banget ilmu-ilmu yang perlu diupdate gitu ya. Iya, Kang betul. Hamida. Jadi
Eh, jadi tips sama buat teman-teman gitu ya, buat memang kita harus punya tambahan ya Kak Anggi dan Kamida, biar bisa tentunya pelayanannya juga jadinya holistik ataupun juga jadinya bisa memberikan pelayanan yang maksimal atau optimal untuk ibu dan juga anaknya. Oke, nah ini ada pertanyaan dari Kak. Buat teman-teman boleh raise hand ya kalau mau bertanya, nanti akan dipersilakan. Ada dari Tasya Veronica. Ini bertanya, Kak, boleh dong sharing tentang prospek lapangan pekerjaan bidan. Mungkin karena karena ini yang bertanya masih baru awal-awal ya masuk ke bidanan, jadi mungkin masih bertanya terus jenjang karir di bidan ASN tuh seperti apa sih gitu katanya. Jadi boleh mungkin Kamida dulu jenjang karir ASN bidan tuh seperti apa, nanti mungkin Kak Anggi bisa menambahkan tentang prospek lapangan pekerjaan sebagai bidan. Silakan Kamida. Oke, Kak, tadi dari pertanyaan Kak siapa namanya, Kak? Tasya, Kak Tasya. Oh, Kak Tasya. Oh iya, untuk jenjang karir ASN bidan sih sebenarnya bisa, yang pertama ada bidan terampil, itu bidan terampil artinya dia lulusan D3. Jadi lulusan D3. Kalau kemarin sebelum tahun 2020 sebenarnya bidan D4 sudah bisa, dapat STR atau naik level STR-nya dari D3 ke D4. Tapi kemarin karena saya lulusnya di 2021, jadi harus diwajibkan untuk kuliah lanjut profesi, baru bisa naik level STR-nya dari D3 ke profesi. Jadi untuk jenjang karirnya itu pertama ada bidan terampil namanya, untuk kualifikasi pendidikan di D3 kebidanan. Kemudian ada D3 kebidanan juga bisa dipakai epidemiologi kesehatan. Itu bisa ngambil di Kemenkes, bisa Pemda, Pemprov, di Dinkes bisa. Kemudian ada juga di rumah sakit kalau mau ambil epidemiologi kesehatan. Kemudian untuk jenjang D4-nya atau kalau kemarin D4 ada jadi sarjana terapan kebidanan karena 2020 sebelum 2020 itu sebenarnya sudah banyak yang menerima ASN-ASN yang khusus kualifikasi pendidikan D4 kebidanan. Tapi untuk saat ini sudah ada bidan ahli pertama yaitu bidan S1 atau D4 profesi. Jadi diharuskan wajib selesai profesi dan untuk setelah profesi berarti bisa melanjutkan studi. Adapun syarat untuk studi apabila kalau kemarin berdasarkan kalau peraturan perundang-undangan diperbolehkan untuk tugas belajar itu setelah 1 tahun menjadi ASN atau PNS. Jadi nanti 1 tahun setelah itu baru bisa tu, tugas belajar. Bisa juga memakai izin belajar. Jadi izin belajar itu mereka masuk kantor 3 hari, masuk ke kuliahnya 3 hari. Jadi bukan cuti full. Kalau full cuti itu sekitar misal mau lanjut S2 cuti full 2 tahun itu ngambilnya tugas belajar. Jadi bukan izin belajar. Kalau izin belajar itu bisa dalam 1 minggu itu masih bisa dapat 3 hari ngantor gitu Kak. Jadi mungkin seperti itu jenjang pendidikan untuk khusus kebidanan ya yang khusus di ASN. Mungkin seperti itu Kak. Bisa ditambahkan ke Kak Anggi mungkin. Oke, terima kasih. Oh, Kak Anggi kayaknya sinyalnya kah? Oh, oke, coba ya. Halo Kak Anggi. Halo, Terima halo, kasih. sorry Iya, nggak terkeluar. apa-apa. Nah, Kak Anggi boleh nggak diceritain dulu mungkin prospek bidan tuh bisa di mana aja sih Kak berkarirnya? Iya, jadi menambahkan dari Kak Mida tadi, benar banget kalau di instansi pemerintahan itu boleh di puskesmas, kemudian kalau puskesmas kan ada ponet, ponet ada apa namanya, kemudian ada ponek juga itu yang di rumah sakit. Kalau di swasta itu boleh juga swasta, tapi kita bisa mungkin biasanya kalau swasta nyari sertifikasi ya, sertifikasi tambahan dari kayak mungkin dari SPA ataupun bekam
akupuntur atau kelas hipnotis enggak, gentle birth, kemudian bisa jadi mungkin dilibatkan jadi instruktur hamil atau yoga. Nah, kemudian kalau untuk jalur akademisi, peneliti itu boleh juga di kebidanan, di dosen mungkin, atau jadi peneliti, peneliti kesehatan reproduksi. Bisa juga kalau misalnya di sebagai konsultan, konselor laktasi boleh, konselor parenting itu juga boleh di kebidanan. Jadi arahnya mungkin lebih ke independen ya, lebih ke swasta bisa juga. Jadi atau pelayanan KB itu banyak juga teman-teman penyuluh KB, bukan pelayanan, penyuluh KB, KB. Nah, itu bisa di situ, bisa di BKKBN, tapi ke daerah juga dia biasanya dan dibawa ke Menkes, jadi insya Allah lebih bagus untuk jenjang karirnya kalau memang mau fokus ke kesehatan reproduksi. Itu sih Kak. Oke, jadi banyak banget Kak Tasya tadi yang bertanya ya, ada di fasilitas pelayanan kesehatan, terus instansi pemerintah ataupun komunitas, bisa juga di pendidikan atau akademisi yang tadi Kak Anggi bilang, ataupun juga bisa di perusahaan-perusahaan gitu. Jadi memang kembali lagi ilmu kebidanan kan kesehatan gitu ya. Jadi teman-teman silakan teman-teman bisa explore-explore selama kuliahnya nih. Yang mana nih yang benar-benar bisa teman-teman suka minati dan juga nanti teman-teman karirnya di sana kayak gitu. Oke, nah buat teman-teman yang lain, Ana, kamu ada pertanyaan nggak? Atau Kak siapa nih? Zurotul, Kak Nur, ada kakak-kakak lagi, Nur Adina, Nopa Aulia, Kakak Arisa Bibiana, Kak Riri. Ini Kak Riri selalu datang nih. Kira-kira ada pertanyaan nggak nih buat Kamida dan juga Kak Anggi? Ada. Kayak masih malu-malu. Mungkin aku ada satu nih pertanyaan lagi, boleh ya, Kak Mida, Kak Anggi. Satu atau dua lagi deh ya. Gimana nanti ini mungkin juga sebagai apa ya? em, apa namanya? em, Mungkin tips juga atau menginspirasi, mungkin bisa menginspirasi sahabat kakak semua nantinya gitu ya. Oh udah, oh ada Ana. Thank you Ana udah ngirim nih ya. Nomor satu katanya. Oke. Em, aku izin jawab tanya ya. Pertanyaan pertama ini untuk Kamida, terus pertanyaan kedua dari Ana untuk Kak Anggi. Jadi pertanyaan pertamanya, izin bertanya Kamida, dari penjelasan kakak tadi untuk lolos ASN itu kakak butuh sampai 3 kali gitu ya, nggak one shot. Boleh tahu apa yang menjadi tekadnya Kamida untuk terus mencoba sampai akhirnya berhasil? Dan kalau misalnya kemarin Kamida maaf tidak memiliki kesempatan untuk lolos ASN, apakah Kamida pilih jalur lain atau tetap coba lagi sampai lolos ASN? Mungkin boleh sharing. Silakan Kamida. Oke, Ana, terima kasih pertanyaannya. Jadi pertanyaannya cukup jelas ya. Kenapa sih mau coba lagi? Sebenarnya kalau mau dipikir itu jalan terakhir itu sebenarnya tidak sih ya. Jadi setiap kesempatan ada itu kita harus mencoba ya. Jadi untuk dibilang apa sih yang membuat menjadi tekad. Jadi salah satunya yaitu sebenarnya menjadi ASN itu bukan salah satunya jalan terakhir ya. Jadi di pertanyaan terakhir itu apakah mau pilih jalur lain kalau memang sampai belum lolos? Ya sebenarnya jalur lain pun sangat banyak ya, mulai dari mungkin rumah sakit swasta bisa, kerja di praktek mandiri bidan pun bisa, dan bahkan mungkin kalau belum ada rezeki mungkin itulah tadi adanya skill yang sebelum lulus kita peroleh seperti sertifikat-sertifikat yang pernah diikuti pelatihan itu kita bisa buat usaha seperti home care mungkin seperti itu. Jadi bukan berarti setiap orang harus jadi ASN tidak. Sebenarnya
apabila ada kesempatan harus dimanfaatkan dengan baik, mungkin seperti itu. Jadi tidak harus lolos ASN. Jadi jalur lain pun sangat banyak, mungkin seperti itu Ana. Bagaimana Ana? Oke, tapi Kamida maksudnya tekadnya sampai 3 kali kan biasanya teman-teman tuh ada yang kayak ya udahlah udah gagal gitu sampai Kamida tuh 3 kali. Mungkin itu yang pengen ditanya sama Ana nih. Ada apa gitu? Kenapa gitu, Kamid? eh ini Kak hanya penasaran aja sesusah apa sih soalnya ternyata yang memang di tes SKD itu yang memang paling susah sih sebenarnya dan setelah lulus dari itu yang tes SKB-nya sih sebenarnya seleksi kompetensi bidang mau dibilang susah tidak, tapi mau dibilang gampang pun tidak ya, karena kompetensi bidang sesuai bidang yang kita jalankan, sesuai kompetensi kita. Jadi sebenarnya penasaran aja sih sebenarnya susah apa sih sebenarnya. Jadi seperti mau dibilang iseng pun sebenarnya tidak, karena saya juga mempersiapkan itu dari jauh-jauh hari. Seperti itu. Oke, jadi nggak iseng, memang pengen ada karir di sana. Toh kalau bidan itu ada 3 praktek ya, bisa praktek Iya, 3 4. Jadi SIP-nya bisa. betul SIP-nya bisa dan Kamida pengen banget bisa di rumah sakit gitu ya, salah satunya. Jadi mencoba lagi, mencoba Iya, lagi. betul. Kalau Eh, bisa keduanya, kenapa tidak? Puji Gitu. Tuhannya dapat ya Kak, gitu ya. Iya, Sekarang di Rumah Sakit Jiwa di Provinsi Sultra gitu. iya betul. Oke, Alhamdulillah. Kamida, thank you. Nah, pertanyaan kedua tadi dari Kak Anggi, untuk Kak Anggi, itu kan tadi sesuai yang kakak cerita banyak banget persiapan sebelum bangun rumah sehat Bunda. Baik itu dari finansial, urus SIPB dan lain-lain. Kira-kira itu membutuhkan waktu berapa lama Kak? Apakah cukup setelah fresh graduate atau kerja dulu cari pengalaman? Nah, menurut Kak Anggi gimana Kak? Fresh graduate langsung bikin buka praktek mandiri atau punya pengalaman dan berapa lama nih kakak membutuhkan berproses biar bisa ya ngumpulin gitu ya finansial dan urus SIPB. Silahkan. Oke, siap. Keren banget pertanyaannya. Jadi memang persiapan ini kemarin ada ditanyakan juga waktu kita menanyakan surat rekom ikatan profesi. Jadi ditanyain biasanya apakah kerjanya di puskesmas, kemudian ikut di mana. Itu biasanya jadi pertanyaan umum ketika kita minta surat rekom untuk izin SIPB ya. Jadi sebenarnya kalau ditanya ada harus pengalaman, pengalaman untuk di rumah sakit ataupun di vaskes itu bakal lebih baik, tapi nggak wajib juga. Jadi karena kemarin nyambi di layanan penyehat tradisional, di Bekam, kemudian di lain-lain juga, di wellness. Nah, itu kan lumayan full di situ, tapi secara klinisinya masih ngasah juga, ngasah skill klinisnya juga, walaupun selama dari D3 sampai profesi tetap kita banyak praktek. Jadi itu bakal ditanyakan sama kakak-kakak mungkin saat kita meminta izin rekom ataupun mengurus surat izin praktek bidan itu pasti ditanyakan karena eh, mempengaruhi juga nih apa ya kita ketika membuka layanan bukan yang benar-benar sama sekali fresh graduate tapi nggak nyambi ikut di bidang lain nggak harus terikat yang penting kakaknya tahu kita ikut di situ nyambil kalau misalnya ada partus kalau misalnya ada persalinan atau misalnya ada tindakan kita ikut jadi nggak kerja kayak apa ya kayak freelance gitu cuman kalau ada persalinan aja atau kalau ada tindakan mungkin kayak pasang IUD pasang implan nah kita ikut kayak gitu tapi kalau misalnya ada pengalaman di klinis itu bakal lebih bagus dan itu ngaruh banget ke diri kita pastinya cuman karena persiapannya cukup banyak banyak hal yang kita pelajari, kemudian dari operasionalnya, dari finansialnya, brandingnya, itu juga jadi tantangan kita ketika kita buka bisnis, maka benar-benar semuanya
harus diikutin dan harus dipelajari juga. Untuk waktunya berapa lama karena kita nggak ada ketentuan khusus ya berapa lama. Kalau mau fresh graduate boleh banget. Yang penting kita terus belajar dan ketika kita melakukan meminta surat rekom tadi, kakaknya tahu atau seniornya atau bidannya biasanya mereka tahu kita belajar di mana, nyambi di mana. Atau karena sekarang 3 tangan ya, 3 tangan nolong persalinan, siapa-siapa aja yang ikut di kita atau mungkin jadi praktek PMB bersama itu jadi poin penting juga mereka untuk mengeluarkan izin. Dan ngaruh banget sebenarnya kalau misalnya ASN ya. Jadi tentang ASN ini kita kalau untuk pelatihan-pelatihan kayak IUD, pelatihan implan CEU, pelatihan APN. Nah, itu mereka kan dapat kelebihan untuk upgrade tadi mungkin kayak midwifery update, MU tadi itu difasilitasi oleh pemerintah, difasilitasi oleh instansi pemerintahan. Nah, kalau untuk bidan murni, istilahnya bidan murni ini yang memang nggak ikut di swasta mandiri, yang kita nggak bukan sebagai ASN itu apa ya aksesnya untuk pelatihan tuh lumayan challenging juga. Jadi kita harus mandiri. Yang penting kita bisa apa ya nego sama penyelenggaranya untuk bisa join. Tapi nggak ada yang nggak mungkin ya. Kalau misalnya kata Allah jadi ya jadi ikut pun yang penting komunikasi terus belajar dan pantang menyerah. Nah mungkin sedikit menambahkan juga sama pertanyaan pertama tadi fun fact juga sebenarnya kalau ASN karena kelebihan tadi fasilitasi pelatihan itu lebih mudah untuk ASN dan memang akses untuk kerjasamanya karena kita PMB itu harus kerjasama dengan puskesmas jadi ASN tuh benar-benar dapat privilege tertentu ya jadi sampai sekarang kontaknya sudah 2 kali juga ikut ikut CPNS kan jadi kalau misalnya 2007 kan katanya bakal dipindahkan awal tahun ya. Kalau misalnya ada ya bakal tetap daftar karena yang penting relevan dengan kebidanan. Insya Allah itu justru mempercepat kita untuk berproses untuk akses kolaborasi juga, networking juga ke teman-teman di Faskes, teman-teman di instansi pemerintahan. Jadi kalau ditanya apakah stuck di PMB aja, stuck di swasta aja, kalau bisa ASN, ASN berproses aja. Yang penting masih kebidanan juga. Gitu. Itu sih, Kak. Oke, kayaknya kalau calon tenaga kesehatan tuh karena SIP-nya bisa dipakai sampai 3 gitu, enak ya kayaknya ya bisa kemana-mana gitu ya Kak Anggi dan Kak Mida. Terima kasih banyak. Semoga pertanyaan Ana terjawab. Nah, juga buat teman-teman semua di sini yang mungkin masih ragu-ragu, aduh daftar apa enggak ya? Teman-teman daftar aja, dicoba aja nih untuk jitu profesinya karena jitu profesi itu buat teman-teman yang semester 1 sekarang, Kak, aku kan UKT-nya udah bayar karena aku udah ini. Jangan salah, nanti di reimburse ya di semester 1 ini, teman-teman. Jadi, untuk di Jitu Profesi, teman-teman akan mendapatkan dana finansial UKT ya, bentuknya UKT atau biaya ujian kompetensi hingga 10 juta rupiah per semesternya sampai teman-teman lulus di jenjang profesi di bidangnya. Jadi kalau Kak Anggi dan Kak Mida di sini sampai 2 semester. Lalu teman-teman juga dapat biaya penunjang pengembangan kapasitas sebesar 1,2 juta rupiah. Ini soalnya ada yang nanya juga soalnya secara japri di akun nanyain masalah itu Kak, aku tuh masih nggak yakin daftarnya gitu ya. Karena UKT ku udah lunas di awal gitu ya, pas lagi mendaftar. Nah, jangan takut Kak Nur, ya langsung dia memberikan love. Eh, Jadi teman bisa dicoba aja. Mungkin itu dan teman-teman terima kasih banyak. Ini kayaknya ngobrolnya nggak bakal selesai karena seru banget ya. Apalagi kalau misalnya ini baru ngomongin tentang karir gitu ya. Nanti mungkin ada kesempatan-kesempatan lain Kak Mida dan juga Kak Anggi bisa sharing-sharing lebih lanjut gitu ya, lebih detail juga gitu ya tentang
hal-hal realitas dan ekspektasi lainnya gitu ya sebagai bidan gitu ya dan ataupun juga sebagai waktu itu mahasiswa profesi. Nah, aku kasih kesempatan nih teman-teman satu kali lagi ada nggak kira-kira yang mau bertanya? Kita masih ada waktu. Satu pertanyaan lagi. Arisa, ini belum nih anak Jitu juga nih Arisa Bibiana, Riri, Kak Nur Adina, Kak Nova, Aulia Kariri. Oke, kayaknya kalau belum ada, maka kayaknya kita Q&A-nya kita cukupkan saja di sini. Mungkin Kak Hamida sama Kak Anggi mau kasih pesan penyemangat dulu dong buat teman-teman semua yang nanti mungkin calon-calon pendaftar jitu profesi. Mungkin dari Kamida dulu. Oke, Kak, sebagai closing statement, jadi teman-teman, sebenarnya perjalanan menjadi tenaga kesehatan khususnya kayak seperti saya ASN bukan tentang seberapa cepat kita sampai, tapi seberapa konsisten kita mau berkembang dan mau berdampak. Jadi mulailah dari kompetensi kecil, menguatkan integritas dan tidak pernah berhenti belajar karena karir yang baik itu tidak datang begitu saja, tapi dibangun dari langkah-langkah kecil yang kita lakukan setiap hari. Mungkin seperti itu, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kamida. Consistency is key ya. Jadi teman-teman, luangkan waktunya setiap hari untuk apa? Untuk masa depan kalian. Oke, kalau dari Kak Anggi, silahkan. Maaf Kak Anggi, mikrofonnya belum nyala, Kakak. Oke, buat teman-teman yang mungkin hari ini lagi rututnya lagi menyisihkan waktu untuk persiapan gitu profesi, ingat mungkin untuk kita hari ini untuk melengkapi gitu profesi sebenarnya adalah fondasi ribuan senyum yang kelak akan kita tolong dan kita berdayakan. Jadi insya Allah yakinlah pada setiap proses yang sudah kita lewati, siapkan berkas baik kita, bulatkan niat kita dan jemput kesempatan emas di gitu profesi. Insya Allah pasti bisa. Kita melawan. Oke, kalau gitu. Oke, terima kasih banyak kakak-kakak semua. Seru sekali. Teman-teman, kita akan abadikan momen kita bersama kakak-kakak kami dan Kak Anggi. Jadi teman-teman boleh dipersiapkan saja foto apa namanya kamera on di on cam kan. Tapi sedikit aja untuk reminder, teman-teman bisa pindai atau scan langsung di sini ada WhatsApp channel kita biar nggak ketinggalan sama informasi-informasi terbaru dan juga baca dan pahami lagi buku panduan yang sudah tertera di sini. Dan pendaftaran diperpanjang sampai 31 Agustus, jadi kami menunggu pendaftaran dari teman-teman semua. Dan ini untuk saran dan masukan teman-teman, bisa teman-teman scan juga dan kami sangat apresiasi banget semua masukan akan sangat berharga untuk kami. Oke, kalau gitu kita boleh teman-teman di sini yang mau bisa on cam. Oh, udah banyak nih yang udah bisa on cam. Oke, saya izin untuk ini ya. Mungkin aku yang aba-aba. Satu, dua, tiga. Oke, oh Ana baru buka. Oke, Ana karena baru buka. Oke, kita ini ya. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih banyak Burung Irian, Burung Cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Selamat istirahat, sahabat kakak semua. Selamat malam. Terima kasih Selamat Kamida, malam, terima Kak. kasih Kak Agi. Terima Terima kasih, Kak kasih. Koirun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat. Terima kasih, Kak. Terima kasih Kak Nur, terima kasih semua.